السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwat, para muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian kedua dari kajian kita hari ini, materi yang akan saya sampaikan adalah seputar wanita muslimah antara kewajiban menuntut ilmu dan rumah tangga. Wanita sebagaimana yang kita ketahui adalah seorang mukallaf, sama seperti seorang pria. Seorang mukallaf yang diwajibkan atasnya melaksanakan perkara-perkara ibadah, mulai dari bersuci, salat, siam, zakat jika dia memiliki harta, dan haji jika dia mampu untuk itu, serta perkara-perkara lain yang tidak boleh diabaikan. Wanita juga sama seperti pria diwajibkan kepada dia untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar seorang wanita bisa melaksanakan ibadah tersebut dengan benar, sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau tidak seorang wanita diwajibkan pula untuk menuntut ilmu. Oleh karena itulah nas-nas syar'iyyah yang mewajibkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, mencakup juga para wanita. Hanya saja tentunya ada syarat-syarat, batasan-batasan yang berbeda antara pria dan wanita yang insya Allah akan kita bicarakan nantinya.
Salah seorang ulama besar, Ibnul Jauzi, di dalam kitabnya Ahkamun Nisa menjelaskan, al-mar'atu syakhsun mukallafun karrajuli, fayajibu 'alaiha talabul ilmi al-wajibat 'alaiha litakuna min adaiha 'ala yakin. Seorang wanita adalah mukallaf seperti pria, maka wajib atasnya menuntut ilmu yang wajib atasnya agar ia menunaikannya di atas keyakinan. Dan perlu diketahui, sesungguhnya salah satu hak istri yang wajib ditunaikan oleh seorang suami adalah mengajarkan apa-apa atau perkara-perkara yang tidak diketahui atau tidak diilmui oleh seorang wanita. Jadi sebenarnya tugas suami untuk mengajar istri, dan itu adalah kewajibannya. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Salasatun lahum ajran." Ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Ada 3 orang yang mendapatkan 2 pahala. Di antara satu dari yang 3 tersebut, kata Rasulullah, rajulun kanat indahu amah. Seorang pria yang memiliki budak wanita. Fa'addabaha, lalu ia mendidiknya. Fa'ahsana ta'dibaha, lalu ia mendidiknya dengan baik. Wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, dan mengajarnya dengan baik. Tsuma'ataqaha, lalu memerdekakannya. Fatazawwajaha, kemudian menikahinya. Falahu ajran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari ketika membawakan hadis ini membuat judul bab di kitabnya, bab ta'limur rajuli amatahu wa ahlahu. Bab tentang hukum pria mengajar budak dan istrinya. Nah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan, jikalau mengajar, mendidik seorang budak wanita saja mendapat pahala, apalagi seorang istri. Seorang istri, di mana suami adalah pemimpinnya yang diminta di akhirat nanti pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Dan bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan ini mencakup juga istri. Kewajiban seorang suami untuk menjaganya dari azab neraka, dan mustahil akan dilakukannya kecuali dengan mengajarkan ilmu kepada istrinya. Dan itulah yang dipahami dahulu oleh para salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita. Mari dengarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tentang wanita-wanita Ansar. Sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sofia binti Syaibah, qalat, baina nahnu 'inda Aisyah radhiyallahu anha qalat, ketika kami berada di dekat Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, fadzakarna nisaa Quraisy wa fadlahunna. Ketika kami berada di dekat Aisyah, kami menyebutkan keutamaan wanita Quraisy. Faqalat Aisyah, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, inna linisa'i Quraisy fadlan. Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keutamaan. Wa inni wallahi, dan sesungguhnya demi Allah, ma ra'aitu afdal min nisa'il ansar. Saya tidak melihat wanita yang lebih utama daripada wanita-wanita Ansar. Asyadda tasdiqan li kitabillah. Mereka sangat membenarkan kitabullah. Wala imanan bitanzil, dan sangat beriman dengan apa yang diturunkan Allah.
Laqad unzilat suratun Nur. Telah diturunkan surat An-Nur yang berbunyi wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihin. Dan hendaklah para wanita tersebut mengulurkan selendang mereka, kerudung mereka, jilbab mereka, ala juyubihin, di atas dada mereka. Ketika ayat tersebut turun kepada Rasulullah, didengar oleh suami-suami mereka, inqalaba rijaluhunna ilaihinna. Lalu suami-suami mereka pulang ke rumah mereka, yatluna alaihinna ma anzalallah, membacakan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada istri-istri mereka. Perhatikan wahai para ibu, wahai para wanita muslimah, wahai para suami-suami muslim, bagaimana sahabat tatkala mendengarkan pengajaran dari Rasulullah pulang ke rumahnya dan mengajarkan kepada istri mereka. Kata Aisyah, wa yatlur rajulu ala imraatihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ala kulli dhi qarabah. Maka para pria membacakan ayat tersebut kepada istrinya, kepada putrinya, kepada saudarinya, dan kepada kerabat-kerabatnya. Subhanallah. Beginilah dahulu para sahabat, para suami-suami generasi pendahulu kita. Mereka belajar dari Rasulullah, pulang mengajarkan istrinya, keluarganya, putra-putrinya, agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwat wanita muslimah rahimakunallah. Ini tentang kewajiban suami mengajarkan istri. Beruntunglah wanita-wanita yang mendapatkan suami-suaminya yang mau berbagi ilmu. Karena memang realita yang kita saksikan, para suami lebih banyak mendapatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, menghadiri kajian-kajian. Di sela-sela pekerjaan mereka, di luar rumah, mereka masih sempat untuk duduk hadir di majelis-majelis ta'lim. Berbeda dengan wanita-wanita, khususnya para istri, yang memiliki tanggung jawab yang luar biasa di rumahnya. Urusan anak, mengurus rumah, mempersiapkan segalanya kalau suami pulang, ini tentunya menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, beruntung seorang wanita muslimah yang mendapatkan suami mau berbagi ilmu. Setiap pulang dari kajian atau ada kesempatan, dia sempatkan waktu untuk duduk bersama keluarganya, lalu menyampaikan ilmu yang telah ia timba, sehingga bersama-sama pula mendiskusikan, lalu mengamalkannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana dengan wanita-wanita yang memang mungkin suaminya awam, atau sama seperti dia baru belajar, atau sudah belajar tapi tidak bisa mengajarkannya. Tentu dia juga perlu menuntut ilmu. Nah, apa hukumnya dan bagaimana adab-adabnya? Ini yang akan kita pelajari pada bagian ini. Apabila wanita tidak mendapatkan tempat bertanya di rumah, tempat belajar untuk memahami agama, maka dibolehkan bagi wanita untuk keluar belajar, menuntut ilmu, mendatangi majelis-majelis ta'lim, pengajian-pengajian, mendengarkan ilmu dengan syarat-syarat sebagaimana berikut ini. Yang pertama, syarat-syarat dibolehkannya wanita keluar untuk menuntut ilmu. Yang pertama, jika ia tidak bisa menunaikan ibadahnya sesuai dengan cara yang disyariatkan, karena ia jahil dan tidak memahami hukum-hukum tersebut, padahal hukum tersebut sangat penting bagi dia. Seperti yang terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata,
Ja'at Fatimah binti Abi Hubeish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Telah datang Fatimah binti Abi Hubeish kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun astahadu fala athur. Afa ada'u shalah?" Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah seorang wanita yang mengalami istihadah, sedang istihadah dan tidak suci. Maka apakah aku meninggalkan salat? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La, tidak. Innama dzalika damu 'irqin." Sesungguhnya itu adalah darah penyakit. Wa laisa bil haidah, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Apabila haid kamu datang, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan apabila telah pergi atau berhenti, faghsili anki dam, maka cuci, bersihkanlah darah darimu, wa shalli, dan salatlah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Lihatlah di dalam hadis ini bagaimana Fatimah binti Abi Hubeish mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada sesuatu keraguan yang tidak dipahaminya terkait dengan ibadah yang besar. Dia mengalami istihadah sementara dia hendak melakukan salat dan dia tidak paham hukumnya. Apa yang harus ia lakukan? Lalu ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar, bertanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi wanita, bahkan bisa jadi wajib bagi wanita keluar rumahnya apabila memang di rumahnya tidak ada orang yang mengajarkannya dan bisa memenuhi kebutuhannya untuk hal-hal yang seperti itu. Wajib keluar, bertanya, belajar kepada salah seorang yang ia percaya atau hadir di majelis ta'lim agar ia bisa melaksanakan ibadah fardu tersebut dengan benar. Akhwat rahimakumullah. Ini hukum keluar mempelajari ibadah-ibadah yang fardu ain terhadap wanita. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang sifatnya fardu kifayah? Seperti mendalami ilmu tafsir, mendalami masalah-masalah akidah, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Maka hal-hal yang seperti ini yang hukumnya fardu kifayah, hukumnya seputar atau tergantung maslahah dan mafsadah. Maslahah dan mafsadahnya bagi wanita dan juga dampak-dampak yang ditimbulkannya apabila dia keluar untuk menuntut ilmu yang hukumnya fardu kifayah ini. Maka apabila maslahatnya lebih besar, maslahatnya rojihah dan aman dari fitnah, diri dia kalau keluar aman dari fitnah, begitu juga orang-orang aman dari fitnah, maka boleh bagi dia keluar untuk menuntut ilmu. Mendalami ilmu-ilmu tafsir, ilmu akidah, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya apabila mafsadahnya lebih besar daripada maslahahnya, atau kalau dia keluar bisa menimbulkan fitnah yang membahayakan dia dan agamanya atau masyarakatnya, maka tidak wajib atau tidak boleh bagi dia keluar menuntut ilmu karena kerusakannya lebih besar daripada maslahahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Dan tetaplah kalian tinggal di rumah kecuali kalau suami mengizinkannya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "La tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairul lahunna." Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian ke masjid dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Rumah adalah lebih baik bagi mereka. Ini syarat yang pertama, kemudian kita masuki syarat yang kedua. Yang kedua sebenarnya sudah saya sebutkan tadi, yaitu tidak adanya
dari keluarga atau mahramnya yang bisa menjadi tempat belajar. Berkata Ibnu Jauzi, fa illam yakun laha abun aw akhun aw zaujun aw mahramun yu'allimuha al-fara'id wa yu'arrifuha kaifa tu'addi al-wajibat kafaha dzalik wa illam takun sa'alat wa ta'allamat. Jadi kata Ibnu Jauzi, jikalau ia memiliki bapak, saudara, suami atau mahram yang bisa mengajarkannya, cukup bagi dia. Tapi jika tidak, hendaklah dia bertanya dan belajar. Tentunya keluar menghadiri majelis ta'lim. Yang ketiga, aman dari fitnah. Nah, ini sudah kita sebutkan juga sebagiannya. Yang keempat, bertahap dalam mencari orang yang mengajarkan. Pertama, hendaklah para wanita itu seharusnya mencari guru-guru dari kalangan wanita. Itu yang afdal dan yang utama. Tapi sangat kita sayangkan, di zaman sekarang kita miskin terhadap ulama-ulama, guru-guru yang bisa mengajarkan din ini dari kalangan wanita. Kita miskin dan sangat membutuhkan wanita-wanita yang betul-betul menguasai agamanya dan bisa mengajarkan kepada saudari-saudarinya. Subhanallah. Para akhwat dan wanita-wanita muslimah. Kalau kita membolak-balik lembaran sejarah kehidupan wanita-wanita salaf dahulunya, maka kita dapatkan kehidupan yang luar biasa. Wanita-wanita dahulu telah menorehkan sejarah dengan tinta emas, memainkan peran mereka dalam bidang keilmuan. Tidak sedikit di antara mereka menjadi imam-imam besar, rujukan. Bahkan kalau dikumpulkan ulama-ulama, dai-dai ilmuwan-ilmuwan dari kalangan pria di zaman sekarang, tidak akan cukup untuk menandingi wanita-wanita salaf dahulunya. Lihatlah Aisyah. Siapa Aisyah? Ummul Mukminin, istri Nabi yang mulia. Berkata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, tidak satu hadis pun yang muskil bagi kami. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami menanyakannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, melainkan kami mendapatkan ilmu di sisinya. Aisyah menjadi rujukan bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kalau mereka mendapatkan hal-hal yang tidak mereka pahami dari hadis-hadis Nabi, mereka merujuk kepada Aisyah. Berkata Urwah Ibn Zubair, "Ma ra'aitu ahadan minan nas a'lam bil Qur'an wala bi fariidah wala bi halal wala bi haram wala bi syi'rin wala bi haditsil Arab wala bi nasab min Aisyah radhiyallahu taala anha." Aku tidak pernah melihat seorang manusia yang lebih mengetahui Al-Qur'an dan fariidah, perkara-perkara yang fardu, yang lebih memahami halal dan haram, yang lebih menguasai syair-syair Arab, syair, puisi-puisi, sastra Arab. Begitu juga dengan cerita-cerita Arab atau ilmu nasab Arab daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mana Aisyah di zaman sekarang yang mewariskan ilmu Aisyah? Orang yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, "Lau jumi'a ilmu Aisyah radhiyallahu taala anha ila ilmi jami'i azwajin nabi wa jami'in nisa, kana ilmu Aisyah radhiyallahu anha aktsar." Kalaulah dikumpulkan ilmu Aisyah kepada ilmu dibandingkan dengan ilmu seluruh istri-istri Nabi dan seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah radhiyallahu anha lebih banyak. Pengakuan dari imam besar Imam Az-Zuhri terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga wanita-wanita yang lainnya. Seorang wanita imam besar yang bernama Amatul Wahid binti Al-Husain Al-Muhamili. Al-Imam Ad-Daruqutni berkata, Amatul Wahid binti Al-Husain
bin Ismail bin Muhammad Al-Qadhi Al-Muhamili telah belajar dari bapaknya dan dari Imam Ismail Al-Abbas Al-Warraq dan dari Imam Abdul Ghafir bin Salama Al-Hamsi dari Abu Hasan Al-Misri dan lain-lainnya. Telah hafal Al-Quran dan fikih menurut mazhab Syafi'i, menguasai ilmu faraid dan perhitungannya, menguasai ilmu nahu dan lain-lainnya. Subhanallah, mana wanita zaman sekarang seperti yang diungkapkan oleh Imam Ad-Daruqutni ini. Amatul Wahid binti Al-Husain, kata Imam Daruqutni, adalah seorang wanita yang memiliki banyak keutamaan, banyak bersedekah, cepat dalam berbuat kebaikan, meriwayatkan hadis dan dicatat hadisnya oleh imam-imam yang lain. Subhanallah. Dan lihat pula seorang wanita ini, bekas seorang budak wanita menjadi ulama besar. Maula Abi Umamah. Berkata Ibnu Jabir, saya telah bertemu dengan Maula Abi Umamah di Masjid Hims. Dan dia mengajarkan Al-Quran, hadis dan faraid untuk para wanita. Mana sekarang wanita-wanita muslimah yang mengajarkan Al-Quran untuk wanita, mengajarkan ilmu-ilmu agama untuk wanita. Subhanallah, kita kehilangan wanita-wanita ini di zaman sekarang. Tetapi carilah wanita-wanita yang bekerja di luar rumahnya untuk mencari harta dunia, tetapi padahal suaminya telah mencukupinya. Tetapi lihatlah wanita-wanita yang merebut bidang-bidang pria, yang sehingga membuat pengangguran begitu banyak. Kita bisa saksikan tersebar di mana-mana. Kemudian lihat pula seorang ulama wanita yang digelari muhadditha Damaskus, ahli hadis Damaskus, yang bernama Aisyah binti Muhammad bin Abdul Hadi bin Abdul Hamid bin Abdul Hadi bin Yusuf bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdasi. Ya. Dikatakan oleh para ulama telah menyelesaikan Sahih Bukhari seluruhnya pada periode keempat dari umurnya. Dia telah selesai mempelajari Sahih Bukhari seluruhnya dari seorang ulama besar musnid dunia yang bernama Al-Hajjar. Ia telah meriwayatkan hadis dari banyak para ulama. Dan juga para ulama-ulama besar lainnya meriwayatkan darinya. Di antara ulama besar yang berguru kepada Aisyah ini adalah Imam Ibnu Hajar. Siapa yang tidak kenal Ibnu Hajar Al-Asqalani? Pensyarah kitab Sahih Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah binti Muhammad ini. Dan juga mempelajari banyak kitab darinya. Bahkan pada akhir-akhir usianya, Aisyah binti Muhammad ini adalah orang yang paling banyak riwayat dan gurunya di zaman itu. Subhanallah. Ummu Zainab Fatimah binti Abbas Al-Baghdadiyah, yang digelari Syekhah, Syekh wanita, Al-Alimah, yang alim, Al-Faqihah, yang faqih, Az-Zahidah, yang zahid, Sayyidah wanita, pemimpin wanita pada zamannya. Beliau ini telah memberikan kajian dan nasihat, sehingga banyak sekali wanita yang mendapat manfaat darinya bertobat ke jalan yang benar. Lihatlah bagaimana ia beramar ma'ruf nahi mungkar. Ia adalah seorang wanita yang berakal dan memiliki pemahaman yang dalam, qanaah terhadap yang sedikit, sangat bersemangat untuk memberikan manfaat dan memberi peringatan, memiliki keikhlasan, rasa takut dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Banyak wanita-wanita Damaskus dan Mesir yang menjadi baik karenanya, dan ia sangat diterima serta mendapat tempat di jiwa banyak orang. Subhanallah. Kalau kita urut satu persatu menyebutkan wanita-wanita yang telah menjadi pemimpin di bidang ilmu, menjadi guru, menyumbang sumbangan yang luar biasa untuk kemajuan umat Islam, tidak cukup muhadharah kita seharian. Ini hanya sebagian kecil dari contoh-contoh kehidupan mereka. Itulah yang kita harapkan di zaman sekarang. Muncul Aisyah yang mewarisi ilmu Aisyah radhiyallahu anha. Muncul wanita-wanita yang mewarisi Ummu Darda. Tahukah akhwat semuanya siapa Ummu Darda? Lihatlah. Ummu Darda, istri sahabat Abu Darda. Di dalam kitab Sifatus Safwah disebutkan di situ bahwasanya Aun bin Abdullah dengan sebagian sahabatnya datang belajar kepada Ummu Darda. Berdiskusi. Setelah lama duduk lalu mereka berkata, la'allana qad amlalnaki. Hai Ummu Darda,
mungkin kami telah membuat kamu capek, bosan dan jemu. Apa kata Ummu Darda? Subhanallah, Maha suci Allah. Taz'amuna annakum qad amlaltumuni? Kalian kira kalian telah membuat saya jemu dan bosan? Lalu kata beliau, saya telah cari kenikmatan beribadah. Saya telah cari perkara yang bisa melapangkan dada saya dan bisa membuat agama saya benar. Saya tidak dapatkan kecuali majelis ilmu dan muzakarah, berdiskusi mendiskusikan ilmu. Mana para wanita yang seperti Ummu Darda ini, yang menikmati ilmu, menikmati majelis ilmu. Di zaman sekarang lihatlah, banyak majelis-majelis ilmu, sebentar baru saja ustadz berbicara, sudah sibuk berbicara di tempat-tempat, di sudut-sudut lain sebagainya. Ini suri tauladan kita. Kembali ke pembahasan kita tadi, yaitu bertahap dalam mencari guru. Jadi pertama, cari guru wanita kalau memang ada. Kalau tidak ada, boleh belajar kepada guru-guru dari kalangan pria. Ya, para ulama menyebutkan kalau bisa cari yang sudah berusia. Tentu berusia dan berilmu. Ya. Kalau ternyata berusia tapi tidak berilmu, tentu dipilih yang berilmu. Berkata Ibnu Jauzi dalam hal ini, fa in qadirat 'ala imra'atin ta'allama dzalika ta'arrafat minha wa illa ta'allamat minal asyakh wa dzawil asnan min ghairi khalwatin biha. Dan jika ada guru-guru dari kalangan wanita, tu'allimu dzalika, yang mengajarkannya itu, hendaklah wanita belajar darinya. Wa illa jika tidak, ta'allamat minal asyakh, belajar dari guru-guru pria, wa dzawil asnan, yang sudah memiliki usia, min ghairi khalwatin biha, tanpa berkhalwat dengannya. Wa taqtasiru ala qadril lazim, dan juga ketika belajar, kata beliau, hendaklah para wanita tersebut mencukupkan sebatas yang dibutuhkannya. Wa mata hadatsat laha haditsatun fi diniha sa'alat anha wa lam tastahi. Dan jika seorang wanita menemukan suatu hal dalam masalah agamanya atau terjadi pada diri yang berkaitan dengan agamanya, kata Ibnu Jauzi, hendaklah dia bertanya dan tidak usah malu. Fa innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Berkata Aisyah radhiyallahu anha memuji wanita Ansor. Ni'man nisa nisaul Ansor. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqqahna fid din. Malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami agama. Tetapi satu hal yang diingat. Satu hal yang diingat, jika wanita hendak bertanya kepada gurunya, baik secara langsung lisan ataupun dengan tulisan, hendaklah ia menjaga adabnya, menjaga bahasanya, khususnya masalah-masalah yang sangat sensitif. Gunakanlah adab-adab Al-Quran. Adab Al-Quran, masalah-masalah yang sangat sensitif dan pekah, menjurus, yang bisa menggelitik emosi seseorang. Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa kinayah, kiasan. Hendaklah dijaga adab-adab tersebut. Ini syarat yang keempat. Kemudian yang kelima, hendaklah wanita ketika keluar belajar menuntut ilmu beriltizam dengan adab-adab syar'i. Seperti memakai hijab, memakai hijab syar'i, dan tidak bersolek, tidak bersolek, tidak seperti umumnya kajian-kajian wanita, atau lebih tepatnya disebut arisan, yang di situ ada kajiannya, di mana kebanyakan wanita-wanita muslimah datang dengan penampilan yang wah, memakai parfum, bersolek, dan segala macamnya. Ini tetap dijaga. Karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an,
Innal mar'ata auratun. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiha. Dan sesungguhnya wanita apabila keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan. Maka syaitan segera membututinya, segera menguntitnya. Fatakul, sehingga dibisik-bisikkannya kepada wanita tersebut. Lalu wanita tersebut berkata, ma ra'ani ahadun illa a'jabathu. Tidak seorang pun pria yang melihatku melainkan kagum kepadaku. Sudah pede sendiri. Sehingga cara berjalan pun mungkin sudah agak berubah. Ini. Wa aqrabu ma takunu ila Allah idza kanat fi qa'ri baitiha. Dan tempat yang paling dekat seorang wanita itu kepada Allah adalah ketika ia di rumahnya. Athar sahih yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani. Dan juga tidak memakai wangi-wangian, khususnya kalau itu di masjid apalagi. Karena banyak hadis-hadis yang akhwat tentunya sudah mendengarkannya tentang larangan wanita keluar rumah memakai wangi-wangian. Bahkan Rasulullah menganggapnya apabila tercium oleh pria itu sama seperti wanita penzina. Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita tutup, karena waktu kita yang singkat, kita sisakan untuk bertanya jawab. Ketahuilah, akhwat dan wanita muslimah semuanya, engkau tidak lebih baik daripada Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha. Engkau tidak lebih baik dari Aisyah. Orang tua Anda tidak lebih baik daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah, wanita yang mulia, anak dari pria yang mulia. Tetapi ketahuilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Fatimah, "Ittaqin nar, wahai Fatimah, takutlah kamu terhadap neraka." Ya Fatimah binti Muhammad, ittaqin nar, wahai Fatimah binti Muhammad, takutlah engkau terhadap neraka. Wasalini min mali, dan tanyalah, mintalah kepadaku dari hartaku apapun yang engkau ingini, masyiti. Fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Sesungguhnya aku tidak bisa dan tidak mampu untuk menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Ketahuilah para wanita muslimah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan kepadanya neraka dan isinya, dan beliau melihat kebanyakan isinya adalah para wanita, dan Anda adalah termasuk salah seorang dari wanita. Ketahuilah para wanita-wanita seluruhnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya fitnah yang paling besar yang menimpa umat ini adalah fitnah wanita. Dan Rasulullah juga telah menjelaskan bahwasanya yang telah membinasakan umat-umat terdahulu salah satunya adalah fitnah wanita. Dan Anda adalah salah seorang dari wanita. Mustahil para wanita-wanita muslimah, saudariku seluruhnya, mustahil engkau akan selamat dari azab neraka. Mustahil akan aman dari fitnah, dan akan bisa pula mengamankan masyarakat dari fitnah yang ditimbulkan oleh Anda, baik disadari atau tidak disadari, kecuali dengan membentengi diri dengan ilmu yang benar, ilmu yang berlandaskan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tuntutlah ilmu yang sesuai yang diwajibkan atas para wanita muslimah, agar bisa wanita-wanita muslimah berjalan di atas dunia ini, mengarungi bahtera kehidupan, mendampingi suaminya dengan penuh hikmah dan penuh ilmu, sehingga terjaga dari fitnah-fitnah dunia, begitu juga dari fitnah-fitnah lainnya. Sampai di sini kajian kita, wanita antara kewajiban menuntut ilmu dan rumah tangga. Jadi kesimpulannya, hendaklah para wanita bisa mengatur antara kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban mengurus rumah tangganya.
Apabila ilmu tersebut fardu ain, maka ia dibolehkan keluar jikalau tidak mendapatkan tempat belajar di rumahnya, dengan syarat diizinkan suami, dan suami pun tidak layak untuk menghalangi istrinya belajar menuntut ilmu yang fardu ain. Maka jika tidak fardu ain, maka keluarga tetap wajib lebih diutamakan oleh seorang wanita. Allahu a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab, silahkan. Dalam menuntut ilmu ini, dalam bidang apa saja yang sangat dituntut seorang muslimah untuk mempelajarinya, baik dia sudah menjadi istri atau belum. Yang jelas, apa saja ilmu yang mesti dipelajari oleh seorang wanita muslimah. Jadi memang sebagaimana kaum pria, wanita hendaklah bertahap dalam menuntut ilmu dan mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Mendahulukan ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain bagi dirinya. Seperti hukum-hukum bersuci, itu fardu ain yang wajib dia ketahui. Karena terkait dengan ibadah-ibadah besar seperti sholat. Dia harus betul-betul memahami masalah ini dengan benar. Masalah ahkamul haid, masalah-masalah haid, istihadah, nifas. Ini juga masalah yang fardu ain dipelajari oleh para wanita. Masalah solat yang benar, ya, kaifiatnya, waktu-waktunya, sunat-sunatnya dan segala macam, itu juga mesti dipelajari oleh dia. Kemudian juga ahkamus siyam, hukum-hukum berpuasa, yang wajib, yang sunnah, hukum kafarah dan lain sebagainya terkait dengan puasa. Begitu juga zakat, misalnya dia punya harta, ya, dia juga wajib untuk mempelajarinya. Dan begitu seterusnya, harus dipelajari dengan bertahap, sesuaikan mana yang paling dibutuhkan dan diperlukan oleh seorang wanita muslimah. Bagaimana kiat kita agar menjadi daiyah di lingkungan tempat tinggal kita atau tetangga kita? Kiat kita agar menjadi daiyah di lingkungan kita atau tetangga kita, yang penting belajar dahulu. Pahami dengan benar din ini. Tidak mesti harus paham seperti gurunya atau seperti seorang ulama. Kalau memang bisa, bagus. Tetapi untuk berdakwah, dakwah ini tentu mempunyai bidang-bidang dan tingkatan-tingkatan. Ya. Dakwah-dakwah fardiyah yang sifatnya bersifat individu, itu bisa kita lakukan kepada tetangga-tetangga kita sesama wanita muslimah. Mungkin dengan mengunjunginya, selain menjalankan hak tetangga untuk dikunjungi berziarah, kita bisa mendakwahinya dengan mengajaknya mengaji, menasihatinya, beramar ma'ruf, nahi mungkar. Tetapi yang jelas, hendaklah apa yang akan kita dakwahi itu betul-betul kita pelajari dengan benar dan kita pahami. Allahu a'lam. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa hafal poin-poin penting dari ilmu? Hendaklah wanita berusaha memilah dan memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Hendaklah memilah dan memilih waktu yang tepat untuk menghafal. Pilih waktu-waktu yang kosong, misalnya ketika anak sedang tidur, ya, menjelang tidur misalnya, waktu-waktu kosong, dan tidak mesti tiap hari. Baca, sering dibaca, sering dihafal, ya, diingat-ingat. Kemudian didiskusikan dengan suami, sehingga memudahkan untuk mengingatnya. Kemudian yang terpenting memang setiap orang berbeda kemampuannya dalam mengingat. Ada yang cepat hafal, ada yang sudah menghafal-hafal, tidak hafal-hafal. Ya, bersabar dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diberi karunia hafalan yang kuat. Berdoa kepada Allah. Saya sudah berusaha menuntut ilmu dan berdakwah di atasnya. Akan tetapi sedikit sekali yang mau mendengarkan dakwah saya. Saya mohon tausiah ustadz-ustadz. Banyak hal yang membuat orang tidak mendengar dakwah kita. Bisa jadi karena cara kita dalam berdakwah. Berdakwah tidak hanya dibutuhkan ilmu tentang apa yang kita dakwahi. Dibutuhkan juga ilmu
tentang mad'u kita. Kita harus tahu siapa yang kita dakwahi. Orang yang tua berbeda caranya berdakwah kepada orang yang lebih tua dari kita dengan kepada yang seusia atau yang lebih kecil daripada kita. Orang yang memiliki kedudukan berbeda pula dengan orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Ini harus kita pahami dengan benar. Kemudian juga sikap yang lemah lembut, hikmah, menghargai orang lain, orang yang kita dakwai, ini memiliki pengaruh besar bagi jiwa seseorang tersebut. Ditambah lagi hal-hal lain, seperti suka memberi hadiah pemurah kepada orang tersebut, suka mengunjunginya, dan tidak bisa mengunjunginya bertanya, mungkin via telepon, HP, di SMS, nasihat-nasihat, sehingga ada keterkaitan hati, tumbuh rasa cinta dalam jiwa mereka. Ini diantara hal-hal yang bisa membuat orang mau mendengar dakwah kita atau mau menerimanya. Kemudian juga perlu bersabar. Dengar wahai ukhti yang bertanya. Dahulu sebagaimana ukhti atau yang lainnya sulit menerima dakwah kawan-kawannya, malas belajar menuntut ilmu. Lalu Allah anugerahkan setelah mengalami fase-fase dalam kehidupannya, tahapan-tahapan, sehingga hati bisa luluh untuk menerima kebenaran tersebut. Hati bisa terbuka untuk menuntut ilmu. Begitu juga saudari-saudari kita yang lainnya. Jadi butuh kesabaran. Dan kita harus sabar terhadap buah. Jangan tergesa-gesa memetik buah dakwah tersebut. Kadang butuh tahunan baru kita melihat hasilnya. Puluhan tahun bahkan mungkin kita tidak melihat hasilnya di zaman kita. Mungkin telah kita wafat, setelah itu baru ada hasil dan buahnya. Jadi jangan pernah berputus asa. Keberhasilan seorang da'i atau da'iyah, tandarnya bukan hanya orang tersebut menerima atau tidaknya dakwah kita. Bahkan di antara nabi itu ada yang tidak seorang pun mengikutinya. Tidak seorang pun yang menerima dakwanya. Tapi dia tidak berputus asa dan tidak dikatakan gagal. Tetaplah berdakwah dan belajar dengan bersemangat. Jangan pernah berputus asa. Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana bila kita ingin menuntut ilmu dari orang tahu agama, tetapi berbeda penyampaian jawabannya untuk dipelajari ilmu agamanya? Kalau yang dimaksud berbeda penyampaiannya, retorika dia, cara dia, itu tidak masalah. Tidak masalah. Kalau seandainya berbeda cara dia menjawab juga tidak masalah. Kalau jawabannya berbeda, kita lihat perbedaannya. Kalau perbedaan yang Anda maksud atau yang anti maksud adalah perbedaan-perbedaan yang pokok berkaitan dengan masalah akidah atau manhaj, maka tentu tidak boleh belajar akidah atau belajar dari orang yang berbeda akidah atau manhaj dari kita, karena tidak akan aman dari fitnah syubhat yang akan dibawakannya. Tetapi kalau perbedaan-perbedaan itu masalah fiqhiyah, masalah-masalah yang ulama dari dahulu memang berbeda, masalah ahkam fikih, seperti mungkin masalah sebagian ustadz ada yang mengatakan wanita yang haid tidak boleh masuk masjid. Sebagian ustadz dia memegang pendapat wanita yang haid yang boleh masuk masjid. Bolehkah kita belajar dari ustadz yang satu atau ustadz yang kedua-dua ustadz tersebut? Boleh, insyaallah boleh. Selama dia masih berada di manhaj salaf, selama masih berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahkan sudah ada sejak zaman sahabat, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana kita mensikapinya dengan dewasa. Karena kita bukanlah orang yang mengikuti ustadz tersebut, tetapi mengikuti dari apa yang diikuti oleh ustadz tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya seorang muslimah yang menuntut ilmu di luar kota, baik ilmu syar'i atau dunia? Kalau belajar keluar kota menuntut ilmu syar'i, selama didampingi oleh mahram, apabila itu sudah jarak safar yang diwajibkan keluar rumah dengan mahram, dan dia bersama mahramnya aman dari fitnah, insyaallah tidak apa-apa. Begitu juga ilmu dunia.
Tetapi apabila tidak aman dari fitnah, kemudian tidak dengan mahram, maka jelas itu tidak boleh, apalagi ilmu dunia. Ya, tetap wanita apabila telah keluar dari jarak yang diwajibkan bagi dia untuk bersafar dengan mahram, maka hendaklah dia dengan mahramnya. Allahu a'lam. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Siapa saja orang yang termasuk dalam ayat ini? Yang diperintah semuanya termasuk. Wanita juga diperintah untuk menjaga dirinya dan anak-anaknya. Pria khususnya juga termasuk menjaga dirinya, istrinya dan anak-anak. Setiap muslim diperintah untuk menjaga dirinya dari azab neraka. Dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, pimpinannya. Bagi seorang istri siapa ahlinya, keluarganya. Dan begitu seterusnya. Bagaimana hukumnya seorang wanita keluar rumah untuk mengajarkan ilmu Al-Quran di sebuah sekolah dasar? Pada dasarnya seorang wanita boleh mengajarkan ilmu. Sebagaimana tadi saya katakan, Aisyah menjadi rujukan para sahabat. Kemudian juga wanita-wanita yang lainnya. Tetapi mereka didatangi. Dan ada juga wanita-wanita salaf yang mengajar di zaman berikutnya setelahnya, mengajar, memberikan nasihat-nasihat untuk wanita di masjid, khusus para wanita. Nah, bagaimana kalau dia memang dibutuhkan untuk mengajarkan ilmu Al-Quran di sebuah sekolah dasar? Boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Dengan syarat terjaga dari fitnah dan tidak melanggar aturan-aturan syar'i, serta dia betul-betul dibutuhkan dan tidak ada yang menduduki posisi dia untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak tersebut. Kemudian suami dia mengizinkan dan tidak terbengkalai kewajiban rumah tangga dia. Allahu a'lam. Bagaimana sikap seorang istri apabila ada majelis taklim yang jauh dari tempat tinggalnya tetapi suaminya tidak mau mengantarkannya? Masalah yang dibahas adalah masalah yang haknya fardu ain. Kalau suami tidak mau mengantarkan tetapi mengizinkan, sementara jarak itu masih jarak yang tidak mewajibkan dia pakai mahram, silahkan. Tidak apa-apa dia keluar sendiri. Ya? Tapi kalau jarak itu sudah jarak pakai yang mewajibkan dia keluar pakai mahram, maka harus diiringi oleh mahram. Dan kenapa suami tidak mau mengantarkannya? Ya, sangat disayangkan apabila suami tidak mau ingin istrinya menjadi yang lebih baik. Hendaklah para suami mengetahui sesungguhnya ilmu agama itu sangat dibutuhkan oleh para wanita. Bahkan sikap, tindak tanduk seorang wanita terhadap suaminya itu juga dipengaruhi oleh ilmunya. Bukankah kedurhakaan para wanita terhadap suaminya, kelancangan para wanita terhadap suaminya, karena kejahilan mereka dan ketidakpahaman mereka serta kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau suami betul-betul memahami fungsi ilmu tadi bagi wanita dan manfaatnya yang juga kembali kepada dia nanti, tentu dia tidak akan segan-segan mengantar istrinya untuk belajar menuntut ilmu, sebab dia yang akan merasakan dan memetik buahnya nanti. Allahu a'lam. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ada sebagian perasaan dari penuntut ilmu, akhwat maupun ikhwan. Loh, kok bisa gitu? Mungkin saja, bisa saja dia tahu ya. Apabila melihat sikap keseharian seorang ustadz, mungkin dari omongan ataupun perilakunya yang kurang berkenan, sopan santun kurang, atau agak ketus dan kasar. Lalu kurang respon mendengar pengajian yang disampaikannya dan agak meremehkan. Apakah salah sikap dari penuntut ilmu tadi? Karena ini imbasan dari perilaku ustadz, atau ini merupakan suatu penyakit penuntut ilmu yang harus dijauhi? Pertama harus saya jelaskan, seorang ustadz bukan malaikat. Dia adalah manusia, sebagaimana layaknya manusia. Keseharian mereka adalah manusia, yang kadang-kadang mereka melakukan perkara-perkara yang sebenarnya manusiawi, tetapi karena sudah tertanam di dalam jiwa penuntut ilmu, murid-muridnya, oh ini kan ustadz, masa seperti itu? Padahal itu manusiawi. Biasa ustadz mungkin dia bergurau, humor, berseloroh. Subhanallah. Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Imam Abu Hanifah kadang sering berseloroh juga. Abu Yusuf dan ulama-ulama lainnya kadang berseloroh, bergurau juga dengan murid-muridnya. Bahkan kadang sikap-sikap guru tersebut ada bermacam-macam karena karakter
watak yang memang aslinya seperti itu. Tinggal sekarang bagaimana lagi seorang murid mensikapinya. Kita bukan orang yang mengkultuskan guru-guru kita, yang taklid buta mengikuti apa saja dari guru kita. Jikalau guru kita keliru, ya tidak usah kita ikuti, tidak usah kita contoh. Karena dalam hal-hal tertentu, kekurangannya sebagai seorang manusia, keterbatasannya sebagai makhluk, sebagaimana kita yang tidak lepas dari kesalahan dan keliru, mungkin dia melakukan keliruan. Dan seorang murid apabila melihat gurunya keliru, tidak sepatutnya dia menyebarluaskannya. Mungkin sebaiknya dia datang kepada gurunya dan berbicara, baik-baik Ustaz. Atau mungkin itu dia hanya salah paham, salah lihat, salah anggapan. Hendaklah dia teliti dan jangan membuat dia meremehkan ustadznya, kemudian juga meremehkan kajian-kajian yang diberikan oleh ustadz tersebut. Walaupun kita tentunya berharap setiap dai-dai, guru-guru dan ustadz-ustadz, dan kita tentunya juga husnuzon, mereka berusaha juga berakhlak dengan akhlaknya para daiyah, para ulama, akhlaknya dengan akhlaknya orang-orang yang berilmu. Sebagaimana kita juga berusaha meneladani ulama-ulama kita. Akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kisah Imam Ahmad ketika belajar. Saya lupa ceritanya, sampai waktu itu mereka belajar ke Yaman menuntut ilmu hadis. Sampai ada kawannya Imam Ahmad itu satu yang ditendang oleh gurunya. Ditendang sampai terjatuh. Bayangkan, sikap guru itu macam-macam. Ada yang guru itu memang karakternya ketus, pemarah, memang bawaan dia. Nah, kita harus bersabar terhadap guru-guru kita yang seperti itu. Ada yang guru itu kesannya cuek, ada yang guru perhatian, ini dan segala macam. Tinggal kita bagaimana mensikapinya selama tidak mengeluarkan dia dari batasan-batasan syar'i. Kita tetap belajar menuntut ilmu dan menghargainya sebagai guru kita. Kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita. Ustadz adalah juga manusia yang juga berperilaku seperti manusia. Kadang dalam keadaan santai kita ke rumah dia terlihat santai dan biasa saja. Memang seperti itu. Allahu a'lam. Sampai di mana tugas tanggung jawab seorang istri untuk mengajak suaminya agar mau menuntut ilmu agama. Karena ada juga suami yang enggan tidak mau duduk di majelis ilmu. Yang enggak ada batasan, selagi bisa ajak terus. Ajak aja, pokoknya ajak, nasihati sekali-sekali. Dorong terus, beri motivasi untuk agar dia mau belajar menuntut ilmu. Sampai di situ kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan tentang wanita dan ilmu bisa bermanfaat, kembali menumbuhkan semangat baru untuk para wanita muslimah, biar lebih giat untuk mengejar ketertinggalan dalam menuntut ilmu, atau untuk memperdalam keilmuan yang telah dimiliki selama ini, meneladani para wanita-wanita dahulunya yang belajar dan juga berilmu serta beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.